Siapa yang memberi rezeki kita kalau Tuhan tidak ada? Kalau Tuhan nggak ada, siapa yang memberi rezeki kita? Sahabat Bahtera, bila Anda sudah punya konsep yang fix bahwa Tuhan yang mengatur segalanya, termasuk rezeki, jangan tonton video ini karena tidak akan berguna bagi Anda. Sahabat Bahtera, video ini bukan untuk meniadakan peran Tuhan ketika Anda meyakini bahwa Tuhan itu memberi rezeki. Tetapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat sisi-sisi yang lain, siapa tahu ini bermanfaat bagi Anda yang meyakini Tuhan dan bagi Anda yang tidak meyakini Tuhan. Bahasan kali ini akan kita persempit tentang rezeki. Jadi tentang keselamatan, tentang kesehatan, tentang jodoh, dan lain-lain tidak akan kita bahas karena konsep dasarnya adalah sama. Nah, kita akan melihat tentang dua kondisi. Kondisi orang yang meyakini Tuhan dan kondisi orang yang tidak meyakini Tuhan. Jadi ini ada dua kondisi ya. Kondisi pertama adalah kondisi orang yang meyakini Tuhan. Kondisi kedua adalah kondisi orang yang tidak meyakini Tuhan. Di kondisi pertama adalah orang yang meyakini Tuhan setiap hari tentu dia berdoa kepada Tuhan. Dia bekerja dan dia berdoa Tuhan untuk memberikan rezeki padanya. Tentu saja dia dapat gaji, rezekinya ngalir. Kemudian kondisi yang kedua adalah orang yang tidak yakin adanya Tuhan. Dia juga bekerja. Tentu karena dia tidak yakin dengan adanya Tuhan, dia tidak berdoa. Dia hanya menjalankan pekerjaannya sesuai tanggung jawabnya. Dia dapat gaji dan rezekinya ngalir. Nah, dua orang ini antara orang yang yakin adanya Tuhan dan orang yang tidak yakin adanya Tuhan sama-sama mendapatkan rezeki karena dua-duanya bekerja. Nah, di sini kita bisa mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Kalau orang yang yakin adanya Tuhan bekerja dan dapat gaji, orang yang tidak yakin adanya Tuhan bekerja dan dapat gaji juga, lalu di mana peran Tuhan dalam memberikan rezeki? Oke. Kemudian kasus yang kedua, sama orang yang yakin adanya Tuhan dan orang yang tidak yakin adanya Tuhan. Orang yang yakin adanya Tuhan tidak bekerja. Dia hanya tinggal di rumah, diam di rumah, berdoa setiap hari. Nggak ngapa-ngapain. Kira-kira dia akan dapat gaji nggak? Kira-kira dia akan dapat rezeki nggak? Kalau rezeki itu kita pandang adalah orang yang tiba-tiba memberikan makan karena merasa kasihan setiap hari di rumah, nggak ada kerjaan. Nah, orang-orang yang kasihan ini memberikan bantuan dan dianggap rezeki, ya bisa juga. Nah, kondisi kedua sama, orang yang tidak bekerja, tapi dia tidak yakin adanya Tuhan. Tentu dia nggak berdoa, karena tidak yakin adanya Tuhan. Dia nggak kerja, cuma di rumah terus. Dapat gaji nggak? Dapat rezeki nggak? Sama kalau rezeki itu kita pandang orang yang memberi karena melihat kasihan, dia di rumah terus, ya kondisinya sama dua orang ini. Orang yang yakin adanya Tuhan dan orang yang yakin Tuhan itu tidak ada, sama-sama tidak bekerja, tentu tidak akan mendapat penghasilan karena di rumah terus. Walaupun yang satu berdoa, yang satu nggak berdoa. Dua kondisinya sama. Kalau demikian pertanyaan untuk kita sendiri juga sama. Di mana peran Tuhan dalam memberikan rezeki? Nah, sahabat Bahtera, ada satu konsep dasar yang menarik tentang manusia itu sendiri. Misalnya begini, saya berdoa bahwa saya ingin diberi kekuatan. Tentu kalau berdoa kepada Tuhan. Saya ingin diberi kekuatan. Apa yang terjadi? Saya akan mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat saya menjadi kuat. Saya mendapat halangan, saya mendapat musibah, sehingga dari peristiwa-peristiwa itu menjadikan diri saya semakin kuat.
Kemudian, saya berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, berikanlah aku cinta." Apakah kemudian serta-merta kita akan mendapatkan cinta? Tentu tidak. Saya akan menghadapi peristiwa-peristiwa dengan orang-orang yang membenci saya. Sehingga lewat peristiwa itu, saya meningkatkan kapasitas diri saya untuk memahami sebuah cinta. Kemudian, ketika saya berdoa, "Tuhan, berikanlah aku rezeki." Apa yang terjadi? Apakah kemudian tiba-tiba saya mendapatkan rezeki yang datang uang sekarung, tiba-tiba jatuh di depan saya? Tentu tidak. Saya akan menghadapi peristiwa-peristiwa di mana saya berhadapan dengan kesempatan-kesempatan yang harus saya ambil, yang sesuai dengan potensi saya. Ketika saya melakukan kesempatan-kesempatan tersebut, tentu saya akan mendapatkan imbal jasa dari apa yang saya lakukan. Nah, kalau kita memahami konsep dasar doa ini, entah Anda yakin adanya Tuhan dan Anda tidak yakin adanya Tuhan, inilah yang bekerja pada diri manusia. Apa itu? Yaitu peningkatan kapasitas diri kita sendiri terhadap apa yang kita inginkan. Jadi, kita mengundang atau kita menciptakan peristiwa-peristiwa karena atensi. Sekali lagi, kita menciptakan peristiwa-peristiwa karena atensi, karena perhatian. Saya ambil salah satu tadi. Saya ingin mengalami cinta di dalam hidup. Apakah kemudian saya akan dipertemukan oleh orang-orang yang penuh cinta? Kalau kemudian tiba-tiba saya bertemu dengan orang-orang yang penuh cinta, saya tidak akan mengenali cinta. Kapasitas diri saya dalam mengenali cinta itu tidak tumbuh. Tetapi ketika atensi saya sesuai dengan apa yang saya harapkan tadi, yaitu mengalami cinta dalam hidup, itu atensi ya, atensi untuk mengalami cinta dalam hidup, maka kemudian saya akan mengalami peristiwa-peristiwa di mana kapasitas cinta saya bisa tumbuh. Lalu pertanyaannya, di dalam peristiwa apa kapasitas saya bisa tumbuh? Tentu, saya akan berhadapan dengan orang-orang yang membenci saya. Saya akan berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi saya. Saya akan berhadapan dengan orang-orang yang menjauhi saya. Disitulah atensi cinta saya dibangun untuk menumbuhkan kapasitas cinta saya. Demikian pula dengan rezeki. Ketika atensi saya terhadap rezeki, atensi Anda terhadap uang, uang tidak hadir dalam hidup Anda secara tiba-tiba. Tetapi kapasitas Anda itu akan ditingkatkan dengan cara apa? Peristiwa-peristiwa yang merupakan kesempatan-kesempatan yang bisa Anda ambil yang sesuai dengan potensi Anda. Kemudian Anda punya pilihan, mau ambil kesempatan itu atau tidak. Misal, saya penulis. Saya menyadari potensi saya menulis. Kemudian ada kesempatan orang datang ke rumah saya, minta untuk dibuatkan buku. Atau orang telepon, minta dibuatkan biografi. Atau orang telepon minta diajari untuk menulis. Ini kan kesempatan. Bila saya melewatkan kesempatan-kesempatan itu, maka atensi saya terhadap rezeki juga lewat. Nah, kadang-kadang miss kita itu bukan kepada rezeki yang hadir. Rezeki itu akan hadir berupa kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang bisa kita ambil. Nah, kita miss atau kita kehilangan, bukan kehilangan rezeki, tetapi kehilangan kesempatan karena kita menganggap bahwa itu bukanlah kesempatan, bukan peluang. Orang datang ke rumah Anda menawari bisnis. Ini peluang, ini kesempatan. Tapi ternyata Anda menganggap bahwa orang yang datang itu akan menipu Anda. Kemudian Anda menolak peluang tersebut. Artinya Anda kehilangan kesempatan. Nah, ketika Anda menghilangkan kesempatan itu,
Padahal hari-hari sebelumnya Anda berdoa untuk mendapat rezeki, maka Anda menolak rezeki Anda sendiri. Anda mengesampingkan peluang-peluang dan kesempatan itu. Jadi kalau kemudian balik lagi kita bertanya, kalau Tuhan tidak ada, siapa yang memberi rezeki kepada kita? Tentu tidak ada masalah Tuhan ada atau tidak. Ketika Anda yakin Tuhan itu ada, konsep dasar ini bisa Anda terapkan bahwa tidak serta-merta Tuhan yang Anda yakini itu memberikan rezeki saubruk tiba-tiba kepada Anda. Pun demikian ketika Anda tidak meyakini adanya Tuhan, maka yang harus Anda lihat adalah peluang-peluang dan kesempatan yang hadir. Sama, Anda yakin adanya Tuhan, Anda tidak yakin adanya Tuhan, yang perlu diperhatikan adalah kesempatan-kesempatan dan peluang yang hadir di dalam hidup. Tetapi masalahnya lagi, karena peluang dan kesempatan ini berhubungan dengan potensi kita, yang perlu diketahui adalah potensi diri. Kita itu ahli di bidang apa sih? Kita itu punya potensi di bidang apa sih? Nah, kalau ini saja nggak tahu, maka kita tidak akan bisa ambil peluang itu. Dan orang lain juga tidak akan mengetahui potensi Anda bila Anda tidak mengabarkan apa yang Anda bisa, keahlian Anda apa, kepada networking Anda, kepada teman-teman Anda, kepada kenalan Anda, kepada kerabat Anda. Jadi orang nggak tahu Anda bisa apa. Tetapi ketika networking Anda bagus dan Anda membicarakan itu kepada networking Anda tentang keahlian Anda, potensi Anda, dan apa yang Anda bisa, maka ketika mereka membutuhkan itu, mereka akan mendatangi Anda, memberikan kesempatan dan peluang-peluang tersebut. Jadi, jawabannya apa? Kalau Tuhan tidak ada, siapa yang memberikan rezeki? Kebanyakan adalah kita takut. Kalau Tuhan tidak ada, tatanan akan rusak karena nggak ada yang memelihara. Kalau Tuhan tidak ada, siapa yang akan memberikan kesehatan pada manusia? Siapa yang akan memberikan rezeki pada manusia? Siapa yang akan memberikan pahala atau hukuman kepada manusia? Nah, kalau kita masih berpikir seperti itu, maka evolusi kita tidak berkembang sampai abad sekarang. Mungkin evolusi kita berhenti ketika orang-orang masih hidup di zaman Yunani kuno. Ketika mereka mempercayai bahwa dewa-dewa itu menanggung atas masalah-masalah manusia. Ada dewa cinta, ada dewa api, ada dewa rezeki, ada dewa kesehatan, dan mereka memerlukan puja-puji khusus agar Anda diberikan kekuatan atau berkah sesuai dengan fungsi dewa-dewa tersebut. Sayang sekali, kita sudah hidup di abad milenium, tetapi ternyata evolusi kita masih berada di evolusi Yunani kuno. Nah, sekali lagi tidak masalah Anda yakin adanya Tuhan atau Anda tidak yakin adanya Tuhan, itu adalah hak keyakinan Anda. Tetapi ketika kita memahami konsep dasar ini, maka kemudian kita tidak tinggal diam. Anda yakin adanya Tuhan, Anda tidak tinggal diam di rumah saja kemudian hanya berdoa meminta rezeki dan tiba-tiba berharap bahwa Anda diberikan rezeki saujuk umyuk kalau orang Jawa bilang. Kalaupun Anda tidak yakin adanya Tuhan, Anda juga perlu berusaha untuk melihat peluang-peluang, sama kondisinya. Nah, kalau kita sama-sama menyadari ini, konsep dasar tentang kejadian yang akan kita alami, maka langkah pertama yang harus kita ketahui adalah potensi diri. Anda bisa apa, Anda ahli apa, dan Anda mampu melakukan apa. Ketika keahlian Anda ini dikabarkan di networking Anda, maka satu peluang sudah Anda buka, yaitu ketika orang butuh apa yang Anda mampukan, orang butuh keahlian Anda, maka mereka akan memberikan kesempatan-kesempatan, mereka akan memberikan peluang-peluang sesuai dengan atensi Anda.
Jadi, kalau kita tidak beratensi kepada rezeki, kita tidak akan melihat peluang-peluang rezeki itu. Kalau kita tidak beratensi terhadap cinta, kita tidak akan melihat kesempatan dan peluang-peluang itu. Ketika kita tidak beratensi terhadap kekuatan diri, kita juga tidak akan melihat peluang dan kesempatan-kesempatan itu. Ketika kita tidak beratensi terhadap kesehatan, maka kita juga tidak berpeluang melihat kesempatan-kesempatan itu. Nah, ini contoh mudah. Kalau saya yang tadinya tidak beratensi terhadap kesehatan, kemudian tiba-tiba saya merasakan kok agak sesak. Kemudian atensi saya terhadap kesehatan. Pada saat saya membuka medsos, membuka internet, akan banyak peluang-peluang yang saya lihat tentang hidup sehat, tentang makanan sehat, tentang gaya hidup sehat, dan segala macam. Yang sebelumnya memang itu sudah ada. Memang iklan-iklan itu sudah berseliweran di internet. Tetapi karena atensi saya bukan ke sana, maka iklan-iklan dan tawaran-tawaran hidup sehat itu tidak saya lihat. Sesimpel itu. Sama ketika saya beratensi terhadap rezeki, maka apapun yang saya buka karena itu atensi saya, maka peluang-peluang dan kesempatan itu akan terlihat. Walaupun sebenarnya dia ada. Saya berikan contoh mudah lagi. Kalau saya penulis, kemudian atensi saya, rezeki saya itu di penulisan, maka di internet sekecil apapun iklan tentang orang yang butuh menulis, tentang penulisan, tentang penerbitan, tentang percetakan, itu menjadi perhatian saya. Nah, orang yang tidak mempunyai atensi menulis, tentu iklan-iklan kecil itu tidak menjadi perhatiannya. Walaupun sama-sama ada. Dan dia tidak hilang, hanya kita tidak melihatnya. Mengapa kita tidak melihatnya? Karena kita tidak mempunyai atensi di bidang tersebut. Jadi, mengapa takut kalau Tuhan tidak ada? Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Sahabat Bahtera, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.